Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil ummah ahli sidqi wal amanah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa ya ikhwani fil aqidah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal fi ayatin ukhra, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum fiha qulub la yastafiduna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala al ulama inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yara illa zilla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaiki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cuma dengan perbaikan inilah, dengan kalimat mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa merubah kehidupan kita baik di dunia ini ataupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya tidak berbicara bagaimana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak fadilahnya. Sampai dalam satu maqalah dikatakan, inna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yara illa zilla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat baginda Rasul hakikatnya tidak melihat baginda Rasulullah, tapi mereka hanya melihat bayangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa mulianya kita punya Rasul, betapa mulianya seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking begitu mulianya, para istri-istri baginda Rasulullah tidak bisa melihat baginda Rasul dengan lama-lama. Ada sebuah ungkapan ulama bilang, ka'anna samsa tajri fi wajhih, seolah-olah matahari itu berjalan di wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mulianya kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan mengambil satu buah pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu dia pernah berkata kepada para sahabatnya, dan sekarang dia berkata kepada kita kaum muslimin, agar kita jangan sampai digelar binatang ternak oleh agama. Kenapa? Karena banyak di antara golongan-golongan kita saat ini yang tidak tahu diri bahwa kita ini seorang hamba, bahwa kita ini seorang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan coba sama-sama mengingatkan dari buah ungkapan surah Al-A'raf. Kata Allah, walaqad zara'na. Perhatikan kalimatnya. Qad
masuk kepada fi'il madi artinya litakib. Kata Allah, dan sungguh kami kumpulkan li jahannama, ke dalam neraka jahannam, katsiran minal insi wal jin, banyak di antara golongan kita, manusia dan jin. Kenapa banyak di antara kita yang masuk ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala? Lahum fiha qulub, mereka punya hati, la yastafiduna biha, tapi hatinya tidak dia gunakan untuk berfikir, hatinya tidak dia gunakan untuk bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak meyakini Allah, bahwa Allah adalah sang khalik di atas muka bumi ini. Yuk mari sama-sama kita perhatikan bahwa segala yang terjadi di atas muka bumi ini bukan terjadi sebab kebetulan atau terjadi begitu saja. Ada yang maha menciptakan. Andai kata kita mau menggunakan akal kita sebentar saja. Coba lihat, perhatikan kupu-kupu. Lihat binatang kupu-kupu. Kupu-kupu punya garis yang amat simetris dalam sayapnya. Lantas kenapa di dalam sayapnya garis-garis itu tidak saling bertabrakan? Andai kata ini tidak diatur, kemungkinan bertabrakan akan terjadi. Andai kata Allah tidak melukis kupu-kupu, kemungkinan tidak indah kita lihat. Bahwa kupu-kupu ada yang maha menciptakan, bukan terjadi dengan sendirinya di atas muka bumi ini. Yuk mari sama-sama kita perhatikan binatang onta. Lihat onta. Onta punya leher yang begitu panjang. Lantas kenapa ketika dia minum, darah yang ada dalam perutnya tidak tumpah ke kepalanya? Andai kata ini tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tumpahnya darah ke kepala kemungkinan bisa saja terjadi. Yuk mari sama-sama kita lihat lagi penyu laut. Lihat penyu laut. Penyu laut itu lahir di satu pulau. Lalu kemudian dia mengembara ribuan tahun di antara sekian banyak pulau. Lantas ketika dia mau meninggal, ia kembali ke tempat di mana ia dilahirkan atau di mana ia ditetaskan. Kalau coba kita mau berpikir, penyu laut itu binatang yang tidak punya otak, tidak punya akal. Dia mengembara di kedalaman ribuan di antara laut-laut. Lantas kenapa dia bisa tahu ketika ia mau meninggal, ia kembali ke tempat di mana ia ditetaskan? Andai kata ini tidak diatur di atas muka bumi ini, kemungkinan berantakan akan terjadi. Sadar bahwa kita ini adalah ciptaan, bahwa kita ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Dibuat dan diciptakan bukan untuk dunia ini, tapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tanpa kita minta, Allah sudah siapkan untuk kita semua. Tapi kita diciptakan bukan untuk dunia ini, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari kesadaran ini, yuk mari sama-sama kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita, dekatkan diri kita yang hina ini kepada Allah, bukan malah menjauhi Allah. Inilah kenapa sebab banyak manusia dikumpulkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat selanjutnya Allah bilang dalam surah itu, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi matanya tidak dia gunakan untuk melihat ciptaan Allah sehingga mengetahui bahwa Allah adalah sang maha di atas muka bumi ini. Walahum adzan, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi telinganya tidak dia gunakan untuk mendengar kalimat-kalimat ilahi, mendengar peristiwa-peristiwa yang telah disampaikan oleh banyak ulama kepada kita. Berapa banyak coba lihat sudah masuk ke dalam telinga kita sejarah-sejarah para rasul, sejarah-sejarah para nabi,
sejarah-sejarah para penantang Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Yuk mari kita lihat. Lihat kehidupan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di Laut Merah karena menantang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia sombong, bahkan ia mengaku Allah. Allah tenggelamkan dalam sejarah di Laut Merah beserta pasukannya. Lihat lagi bagaimana Raja Namrud dengan sebab kekayaannya, bagaimana Qarun dengan sebab kekayaannya, ia sombong di atas muka bumi, lalu kemudian Allah tenggelamkan bersama dengan kayaannya. Ayyuhal ikhwan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lagi bagaimana para sahabat, pada Rasulullah yang karena sebuah kesalahan ia meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Adam, Nabi Allah Adam itu punya sebuah kesalahan. Lalu kemudian dia mohon kepada Allah di atas Bukit Hindia 300 tahun lamanya. Ia memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Karena itu, karena pengampunan itu dia mohon, lalu kemudian Allah kabulkan. Coba lihat Nabi Allah Yunus alaihi salam yang punya sebuah kesalahan kepada Allah. Allah utus ikan Nun. Hai Nun, makan Yunus. Tapi jangan kau robek dagingnya. Jangan kau remukkan tulangnya. Biarkan perutmu itu menjadi penjara untuk Nabi Allah Yunus alaihi salam. 7 hari 7 malam lamanya. Dalam kesulitan Nabi Yunus tidak bisa berbicara kepada sahabatnya, kepada kawannya, kepada keluarganya. Hanya Allah satu-satunya pada saat itu yang menjadi patokan kehidupannya, sehingga ia berucap dengan sebuah kalimat yang tercantum dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 7 hari 7 malam lamanya Nabi Allah Yunus memohon ampun. Lalu kemudian Allah ampuni atas segala macam dosa yang Nabi Allah Yunus kerjakan. Ayyuhal ikhwan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, siapa orang yang menantang keperkasaan Allah, maka Allah punya bala tentara yang tidak dapat dipukul mundur oleh siapapun. Kalau kita berani bermaksiat kepada Allah secara tidak langsung, kita menantang keperkasaan Allah. Kita menantang bala tentara Allah. Padahal kita tahu berapa banyak sejarah yang mencatat bahwa tidak akan pernah ada seorang hamba yang mampu menantang bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka binasa. Tapi siapa orang yang minta kasih sayangnya Allah di atas muka bumi ini, maka Allah berikan kasih sayangnya dengan cara berzikir kepada Allah, mengakui sebuah kesalahan. Ini yang dapat merubah hidup kita. Jangan sampai dunia dengan berbagai macam gemerlap ini melupakan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Bahwa kita ini adalah seorang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk dunia ini. Dunia ini pernah diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ketika Rasul tinggal di kota Madinah, ia berangkat ke satu pasar kota Madinah. Di tengah-tengah pasar, baginda Rasulullah melihat kesibukan-kesibukan pasar, para sahabat yang menjajakan barang dagangannya kepada para konsumen, sampai mereka tidak mengetahui adanya baginda Rasul di tengah-tengah pasar. Lalu kemudian Rasulullah menemukan di dalam pasar itu 1 ekor bangkai anak kambing yang Rasulullah pegang. Lalu kemudian Rasul tawarkan bangkai anak kambing itu kepada seluruh para sahabat yang ada di pasar. Ayyukum yuriduna bihadza dirham. Apakah kalian menginginkan bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Sahabat yang lain itu terdiam. Kesibukan pasar terhenti karena melihat keberadaan baginda Rasul di tengah-tengah pasar. Dan tidak ada satu sahabat pun yang menawar barang dari dagangan baginda Rasulullah. Kata Rasul, andai kata ini gratis,
Apakah kalian semua mau? Ada seorang sahabat yang menjawab ucapan baginda Rasul, ya Rasul, andai kata itu bangkai anak kambing yang cacat hidup saja, maka sedikit ya Rasul orang yang menginginkannya, karena ia hidup dalam keadaan cacat. Apa kata Rasul? Ad-dunya ahwalu indallah min hadza alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini. Dunia yang kita tempatin saat ini tidak lebih baik daripada seekor bangkai anak kambing menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disediakan dunia dengan berbagai fasilitasnya untuk mengabdi kepada Allah. Kekayaan yang kita punya, gunakan kekayaan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai seperti Qarun. Kekuasaan yang kita miliki bukan untuk menantang keperkasaan Allah, tapi untuk sadar bahwa ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan yang saat ini kita pegang. Ayyuhal ikhwan, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita beramal. Man talataini qanitaini. Barang siapa yang telaten di atas muka bumi ini, insyaallah ia akan panen di negeri akhirat. Tapi siapa orang yang lalai di atas muka bumi ini, insyaallah azab Allah amat sangat pedih di akhiratnya. Semua pilihan tergantung kepada kita semua. Mau jadi meminta kasih sayangnya Allah, Allah berikan. Tapi siapa orang yang lupa bahwa kita ini hamba Allah, maka ancaman Allah amat sangat pedih. Semua pilihan tergantung kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwani fil aqidah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ah wa minal ghaflah ila yaqzahu minaz zulumati ila nur. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah.